Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga sembako melambung, warga di Brebes rela antri dan berdesakan mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Dampak maraknya galian C di Gunung Kendeng, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pati. Cegah kembali meluasnya COVID-19, pemerintah Kota Semarang kembali gencarkan vaksin booster kedua untuk para lansia. Kita ke informasi utama. Warga 2 desa di Kabupaten Brebes rela mengantri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dan sembako. Bantuan sangat berarti bagi warga karena harga sejumlah kebutuhan pokok terus melambung. Antrean panjang penyaluran BLT BBM tahap kedua terpantau di kantor Pos Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Senin pagi. Ratusan warga dari desa Panggarutan dan Perwatan bahkan rela berdesakan. Sejumlah ibu mengantre sambil menggendong anak mereka. Antrean panjang bahkan mengular hingga ke Jalan Raya Bumi Ayu Aji Barang. Petugas sempat kewalahan karena membludaknya warga. Selain BLT BBM, warga juga menerima bantuan sembako dan program Keluarga Harapan. Uang BLT sebesar 2 juta rupiah lebih ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan membiayai anak sekolah. Kalau aku 2,25, 2.025.000. Itu untuk apa, Bu? Ya untuk anak sekolah lah. Bayaran sekolah. Cukup nggak, Bu, dengan bantuan segitu? Ya, alhamdulillah ada rezekinya lah. Kalau cukup nggak cukup sih, dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Tapi alhamdulillah ada rezeki buat anak sekolah. Pembagian BLT BBM tahap kedua diberikan untuk 2.000 kepala keluarga. Per kakak beda-beda tergantung apa ya dari PKH-nya kayak gitu Pak. Kalau PKH kan per orangnya beda-beda. Di penyaluran ini sampai kapan, Pak? Penyaluran insya Allah nanti hari Selasa harus sudah kelar begitu Pak. Ini untuk desa mana saja, Pak? Berarti ini Penggarutan sama Perwatan. Totalnya 2.000 kakak. Penyaluran bantuan berlangsung sejak Sabtu hingga Selasa ini. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sementara itu, pemerintah Kota Salatiga membagikan sembako kepada kaum duafa dan penyandang disabilitas di Kecamatan Sidorejo. Bantuan diharapkan bisa meringankan beban mereka akibat naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Sebanyak 400 kaum duafa dan penyandang disabilitas di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga menerima bantuan paket sembako di halaman Kecamatan Sidorejo Senin pagi. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah mereka karena paket sembako ini sangat membantu. Pemerintah Kota Salatiga menyalurkan paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan teh celup. Paket sembako ini diharapkan meringankan beban warga yang terdampak karena kenaikan harga sembako. Itu suami udah nggak ada, udah meninggal, rumah ngontrak. Jadi baru kali ini, Bu, iya. Terus harapan ke depan ingin seperti apa sih, Bu? Ingin dapat bantuan lagi, Bu? Iya, kepengennya kayak gitu, kayak tetangga saya dapat bantuan uang, dapat sembako. Saya hidup sendiri, suami saya udah meninggal. Tetapi barangkali ini baru merupakan satu stimulasi bagi kami dan kami akan terus dorong dengan adanya gerakan yang namanya Salatiga punya gerakan inovatif Super Tangguh. Super Tangguh itu satu perangkat daerah tanggung jawab penuh terhadap kantong-kantong kemiskinan, sudah by name by address, sekaligus juga soal infrastruktur. Apakah kemiskinannya dalam hal pendapatan, penghasilan, atau dalam hal properti kepemilikan rumah, kemudian sanitasi, MCK dan sebagainya, insya Allah nanti akan kita akselerasi hal itu. Bantuan paket sembako merupakan agenda rutin Pemkot Kota Salatiga yang dibagikan 2 kali setahun. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.
Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu sore. Banjir disebabkan gundulnya pegunungan Kendeng akibat maraknya tambang galian C. Dari video amatir terlihat banjir bandang datang tiba-tiba menerjang desa Wegil dan Prawoto di Kecamatan Sukolilo di wilayah Pati Selatan Minggu sore. Selain karena pendangkalan sungai, banjir bandang juga disebabkan gundulnya Gunung Kendeng akibat maraknya galian C. Bahkan dari video amatir, sebuah dump truk terjebak di sungai saat banjir bandang. Banjir bandang juga merendam jalanan alternatif Pati Kudus. Selain di wilayah Pati Selatan, banjir juga terjadi di wilayah Pati Utara di Kecamatan Margoyoso. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Puluhan hektar sawah di Desa Kemloko, Kabupaten Grobogan terendam banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Jajar. Banjir luapan Sungai Jajar merendam 45 hektar sawah di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Grobogan, Minggu sore. Para petani terancam gagal panen karena umur padi baru 1,5 bulan. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sepanjang 15 meter dengan kedalaman 3 meter sehingga air Sungai Jajar meluap. Banjir datang setelah kawasan pegunungan diguyur hujan lebat. Kira-kira agak menadai terus langsung jebrol ngoten mawon kok. Gitu. Nggih. Itu pas kejadian hujan deras atau gimana? Enggak hujan sini malah. Hujan dari atas. Dari gunung sana. Malah mereka mboten nanten hujan blas malah, Mas. Oh, enggak ada hujan sini ya? Enggak hujan malah. Ini sungai apa yang jebol, Pak? Jajar. Sungai Jajar. Jajar lama. Yang pertama itu merendam tanaman yang sudah berumur kurang lebih 3 hari dan merendam sawah sekitar kurang lebih 45 hektar. Kemudian juga masuk ke kampung dan mengairi merendam rumah warga kurang lebih 30 cm itu ketinggiannya dan sekitar 15-20 rumah yang terdampak akibat dari banjir tadi malam. Pemerintah Desa Kemloko telah melaporkan kasus tanggul jebol ke Balai Besar Wilayah Sungai Pemalit Juwana agar tanggul segera diperbaiki. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Polres Klaten akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyelidiki maraknya tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten. Penyelidikan sebagai respon atas cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang menyebut ada membacking tambang pasir di Klaten. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan selama tahun 2022 telah menindak 3 kasus tambang pasir ilegal dengan 4 tersangka di Kabupaten Klaten. Kapolres berjanji menindaklanjuti cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait maraknya tambang pasir ilegal di Klaten yang dibackingi aparat. Namun Eko mengatakan polisi tidak bisa berjalan sendiri sehingga harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Klaten yang berhak mengeluarkan izin tambang. Sebelumnya, putra sulung presiden itu menanggapi cuitan warga yang mengadu adanya setidaknya 20 titik tambang pasir ilegal di Klaten, namun terkesan dibiarkan oleh pihak kepolisian. Gibran merespon aduan itu dengan menyebutkan Bupati Klaten juga mengeluh hal yang sama karena tambang ilegal itu dibackingi aparat. Tadi kami sudah koordinasi, kita sepakat dengan tidak hanya Polri sendiri karena ini kan semuanya keterikatan semuanya. Nah, jadi kita sama-sama akan melakukan penyelidikan. Nanti bersama-sama dengan dari dinas-dinas terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dari provinsi untuk turun langsung. Dan kalau yang 3 kasus kemarin sudah alhamdulillah kemarin dari bulan 8 kita sudah menindak terkait dengan ilegal mining. Kita ada 3 kasus saat ini, yang 2 sudah P21, yang 1 lagi proses sidik.